mencekam masih merasuki kalbu Aji Darmaji selaku suami dari mendiang Nina Carolina atau Empok Alpa. Dalamnya cinta, kerinduan, dan ingatan akan sosok yang baru-baru ini pergi selamanya menjadi pemicunya. Tak hanya nyaris air mata mereka sudah mengering karena seringnya menangis. Sang suami Aji Darmaji bahkan tidak mau memejamkan matanya lantaran bayangan sang istri tercinta tiba-tiba muncul. Sosok mendiang istri Empok Alpa bagi Aji Darmaji memang segalanya. Mereka memulai hidup bersama dari nol hingga menjadi populer dan rejeki pun mengalir. Tapi cinta mereka tak pernah berubah, tetap begitu kuat. Empok Alpa tetap perhatian kepada sang suami, bahkan tahu benar cita rasa masakan kesukaannya. Bahkan sering mengambilkan makanan dan minuman dan kadang pula menyuapnya. Semuanya kini menjadi kenangan yang menghadirkan kerinduan yang begitu dalam. Karena ia telah pergi selamanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kanal YouTube ini. Kepergian selebriti Nina Carolina atau Empok Alpa selamanya tampaknya masih sulit untuk dilupakan begitu saja oleh suami tercintanya Aji Darmaji atau Bang Idung. Bahkan sosok almarhumah serasa masih berada bersama mereka di rumah di mana mereka tinggal selama ini. Sang suami mengakui bahwa dirinya dan putrinya belum ada yang kuat memasuki kamar tempat mereka bersama mendiang Empok Alpa selama ini. Biasa tidur, banyak kenangan manis yang masih hangat dalam ingatan mereka di sana. Aji Darmaji juga menyebut bahwa ia masih merasakan seakan istrinya masih ada di sisinya bersama anak-anaknya. Bahkan ia juga mengakui bahwa hingga tadi malam dirinya masih sulit untuk menelan makanan lantaran ia selalu disuguhi, bahkan disuap oleh sang belahan jiwa yang kini telah tiada. Makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan, kayak gitu, masih belum ketelan gitu, rasanya tuh empok ini masih ada gitu untuk saya. Tapi memang empok itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Pokoknya selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong malah kepikiran empok. Harus ada teman saya juga buat ngobrol biar agak-agak ini. Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ sama empok. Semua kan tiap hari tuh aktivitas ya sama hari-hari emang empok. Satu yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja ada yang bangunin, "Pak, Mama udah masak nasi goreng tuh di meja ya, Mama pamit ya," cium tangan kayak gitu udah. Sepi, kutilangan, masih nggak mau masuk kamar kan, banyak kenangan-kenangan lah itu di kamar. Kadang kan suka nyangkutin bajunya dia tuh, baju ciri khas dia tuh. Dia kalau pulang dia ngangkutin bajunya, diganti baju itu, ngangkutin. Sekarang pun masih ada itu bajunya, ngangkutin sama dia. Iya, kebayang gitu kan masih hari-hari saya sama dia kan. Bisa tidur bangun ada orang gitu ya kan, empok kayak gitu. Sebelumnya, Aji Darmaji juga menyebut bahwa dirinya belum bisa kembali ke rumah barunya di Depok karena itu adalah rumah impian istri tercintanya. Banyak kenangan bersama sang istri yang masih melekat di sana. Bahkan Aji Darmaji juga mengaku belum bisa melihat barang-barang peninggalan istrinya yang penuh dengan kenangan. Hingga melihat sandal milik almarhumah istri saja langsung ia pindahkan. Ia juga belum kuat membuka handphonenya yang menyimpan banyak kenangan indah dengan istri tercinta.
Ke rumah sana juga belum berkunjung, saya belum lihat rumah sana. Udah hampir mau sebulan juga saya belum balik ke sana. Nggak ini juga hati. Di sini nih, tuh. Saya copotin. Kosong aja. Kosong, udah nggak ada. Baju udah simpen. Amal itu buat ngaji terakhir tuh baju. Nggak saya lihat, saya nggak mau lihat. Kan itu sama kain terakhirnya udah. Mah harusnya tadi kan buka langsung ada foto. Ada foto keluarga. Udah saya iniin semua. Nggak ini sayanya nggak kuat. Belum kuat. Tapi nanti bakalan dipajang lagi kan buat kenang-kenangan. Aji Darmaji mengisahkan perasaan cintanya yang begitu dalam kepada istri tercinta. Ia menyebut bahwa cintanya untuk Empok Alpa tak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Cinta yang merekat kedua hati, memampukan mereka menjalani suka duka hidup bersama. Tak ada keluhan ketika hidup rumah tangga mereka serba kekurangan. Rp20.000 sangat berarti. Merangkak dari nol bahkan serba kekurangan hingga cukup berada pasca Empok Alpa populer sebagai selebriti. Namun mereka pun tak lupa berbagi ketika rejeki itu mengalir dengan deras. Ya dua-duanya bucin, kalau nggak bucin nggak dinikahin ya kan. Aku juga nggak mau gitu, juga nggak mau gitu. Yang rasa kayak kaki hilang sebelah aja kayak gitu. Iya, ya buat saya dia bidadari surga saya. Mudah-mudahan ketemu nanti di sana kayak gitu kan. Dari kita kan dari nol, bener-bener dari nol kayak di pom bensin. Sama Empok tuh hidup bener-bener dari bawah gitu ya kan. Dari kita kasih duit berapa aja tuh nggak pernah ada ngeluhnya kayak gitu kan, terima gitu. Wanita yang terima, yang baik ya. Dia nggak pernah ngeluh, kita kasih berapa ini nggak pernah ngeluh kayak gitu. Kita kasih duit berapa aja kan nggak pernah nolak Empok, nggak pernah ngeluh. Sekarang butuh 50.000 diambil, nggak ngeluh. Nah, dia mah diambil, dibeliin lauk-lauk itu 30.000, 20.000-nya disimpan sama dia tuh tempatnya. Sebelum jadi orang terkenal ya. Ya suka dukanya udah pernah kita alamin, susah seneng bersama. Dari rumah yang bocor, yang kalau kita tidur tuh tripleknya dada-dada kayak gitu ya kan. Kucing berantem kita kelipan inian, sabang kayak gitu. Macem-macem lah, kamar mandi masih bareng-bareng kayak gitu. Gitu meluk Empok udah nggak ada, saya udah gelap tuh, udah nggak kuat, jatuh tuh saya, plak gitu langsung kasih oksigen. Di mata Aji Darmaji, Empok Alpa adalah sosok istri penurut. Apapun nasihat yang disampaikannya sebagai suami selalu diturutinya. Seperti ketika syuting dan kondisi anak sakit, Empok Alpa langsung menuruti perkataan suaminya jika diminta pulang saat itu juga. Aji Darmaji juga meminta istrinya agar tetap menjaga dan menyelesaikan percekcokan rumah tangga yang terjadi di hari yang sama dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Kini, kehilangan sosoknya selamanya membuat hati Aji Darmaji dirundung rasa sepi. Tak ada lagi ocehan bawel ataupun manja yang biasa ia dengar di rumahnya. Tak ada lagi sosok pasangan sebagai makmumnya saat menunaikan ibadah sholat bersama di rumah. Sampai momen ketika dirinya dibuatkan masakan favoritnya lantaran sang istri tahu selera dirinya. Bahkan begitu perhatiannya, sampai air dan nasi selalu diambilkan dan disuguhi di hadapannya oleh sang bidadari hatinya yang kini telah tiada. Tawanya ciri khas, ini pokoknya tawanya ciri khas, tawa candanya ciri khas. Kita nggak pernah berantem. Saya selama berumah tangga Empok tuh nggak pernah berantem, selalu ceria. Berantem paling abis itu bercanda lagi. Saya kayak bilang, Ma, kita kalau ribut lu jangan sampai nggak tanya-tanya lebih dari 1 hari, jangan, lebih dari 3 hari jangan. Biasa aja kita ada masalah selesai langsung hari itu. Saya kalau ada masalah Empok ribut itu hari itu selesai, nggak pernah berhari-hari itu kita diem-diem, nggak pernah. Saya jaga hal itu. Kenapa saya nggak mau bikin hati istri saya tuh bikin kecewa. Saya nggak mau terasa dunia ini udah hampa kayak gitu ya kan. Nih hampa, buat saya hancur kayak gitu ya kan. Secara apapun biasa apa-apa tuh kita berdua kan. Sampai makan juga kan saya disiapin gitu ya kan. Sama dia kadang suapin kayak gitu kan. Dari dulu itu Empok, kalau katanya apa,
kalau disuapin kan kita jadi masuk surga Pak, suami apa istri itu. Kalau kita nyiapin suami kan makanan kita jadi masuk surga kayak gitu. Yang beda kayak makan kayak gitu, udah nggak ada yang nawarin lagi. Baru mau makan gitu. Makan. Biasanya kalau pagi tuh nyiapin air kayak gitu kan, suapin kayak gitu kan. Minum sampai minum kita diminumin kayak gitu. Karena terbiasa ya, empok yang ini nyedokin gitu. Dia kan saya seneng masakan dia kayak gitu. Masakan empok tuh berasa garam. Dia tahu. Kalau saya kan seneng garam, dia tahu apa yang saya pengen. Mengejutkan, Bang Idung atau Aji Darmaji, suami Empok Alpa, mengaku belum kuat melihat barang-barang peninggalan mendiang Empok Alpa. Lantas, seperti apa pula pengakuan sahabat dan pedagang dekat rumah almarhumah yang sampai menangis ikut merasa kehilangan sosok Empok Alpa? Seorang pedagang bernama Sahmin, tetangga almarhumah Empok Alpa, mengungkapkan kebaikan sosok Empok Alpa semasa hidupnya. Menurutnya, almarhumah ikut bantu memudahkan dirinya berdagang dengan merelakan tanahnya untuk dibukakan jalan di gang tempat. Biasanya ia berjualan. Pak Sahmin pun merasa sangat kehilangan sosok Empok Alpa karena ia sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Karena ia sudah mengenal almarhumah sejak masih kecil, teman main anaknya, sebagai tetangga. Air mata Sahmin pun tak bisa dibendung lagi ketika ia bicara soal penyakit almarhum yang ia tidak pernah tahu hingga ia pergi selamanya. Awal ceritanya begini, maksudnya kan waktu jalan ini kan ditutup. Tapi waktu jalan ini rumah kebun ini belum dibeli Ibu Alpa sama orang lain, tapi saya nggak kenal tuh orangnya. Pas dibeli sama Ibu Alpa, kan saya bingung. Di sini tutup, di sini dijual, dibeli. Nah ya kan, jadi nggak ada jalan. Nggak ada akses ya Pak? Nggak ada akses jalan. Nah, terus alhamdulillah Ibu Alpa ngasih jalan ini sekarang, sampai sekarang tuh. Kalau masalah itu udah lama sih, hampir setahunan lebih setahunan. Itu Bapak sendiri yang minta langsung atau Pak Alpanya memang dari inisiatif hatinya sendiri. Iya memang satu gitu, memang dari kecil juga istilahnya memang dekat sama saya. Jadi kalau masalah kebaikan memang dari kecil udah baik dia. Istilah sifatnya nggak kayak anak-anak yang lain maksudnya. Kalau Ibu Alpa tuh. Waktu itu saya nggak percaya bahwa dia meninggal, soalnya sakitnya itu juga saya nggak tahu. Kan dari sini kan pindah ke sana, rumah baru. Pas dengar kabar dari teman-teman, oh ini ada Bu Alpa katanya meninggal. Ayo benar, saya nggak percaya kan gitu. Terus buka semua, ternyata benar. Langsung saya pulang, nggak ada yang tahu. Itu dia rahasiain. Pokoknya waktu acara apapun dia dibawa gembira aja. Sebetulnya sakit. Gimana sih yang saya cerita tadi? Kalau sama anak gimana? Coba. Dari kecil, dari sampai ini terus dengar kabar sampai meninggalnya, saya juga nggak tahunya udah ada di inian. Dan segala dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikannya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain, sahabat almarhumah bernama Brasno juga mengungkapkan rasa dukanya yang mendalam atas kepergian almarhumah Empok Alpa. Dengan suara bergetar sembari menahan tangis, ia juga menjadi saksi betapa sedih Empok Alpa ketika dirinya divonis menderita sakit kanker payudara.
Bahkan Brasno sudah punya firasat ketika Empok Alpa pulang dirawat dari Malaysia. Hingga Brasno juga dititipkan sebuah amanah cukup penting tentang masa depan anak-anaknya. Seperti inilah ungkapan duka sahabatnya yang ditemui saat berziarah. Kita saudara iya, kerabat iya, temen iya, soalnya sama Empu ini dekat ya, mungkin Mas sering lihat juga, kadang kan saya ngikut juga syuting atau apa kayak itu sama dia kan. Ya pokoknya keluh kesahnya adalah Mas sama kita, Masya Allah itu benar-benar saya saksinya juga itu. Sedih Mas sebenarnya. Awal-awal itu dia ada cerita ke kita waktu itu di villa dia di Puncak, bilang no ini gua kok ada benjolan di ini cerita, intinya panjang lebar ya. Akhirnya kan waktu itu kita bilang dia 3 bulan nggak haid ya, oh mungkin bunting kali bla bla bla, dengan bahasa kita ke dia yang dekat gitu kan, ini bla 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 kayak gitu. Akhirnya udah sambil isi kan periksa waktu itu di salah satu rumah sakit di Menteng ya, itu diperiksa ternyata kan ya udah periksa kehamilan bla 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 udah ini, akhirnya sekalian di biopsi gitu timbul itu, dan akhirnya ya udahlah ada berobat di Malaysia ini kayak gitu juga, udah ketahuan berobat di Malaysia, udah sampai sekarang ya. Ada sih Mas, tapi mohon maaf banget sih Mas, karena waktu itu amanat banget ya buat waktu itu saya cuma sama Mbak Aji berdua ngomongnya adalah, tapi saya nggak bisa ngomong kan itu amanat Mas. Tapi tadi aku juga udah ngomong sama salah satu keluarganya bahwa ini udah aku sampaikan gitu aja sih. Ya intinya sih lebih buat ke depan si anaknya ini aja sih. Untuk firasat sih pasti udah ada Mas, karena kan sebelumnya kan udah dibawa dari rumah sakit dari Malaysia langsung ada ke rumah sakit sini yang di daerah Blok M itu. Nah habis itu pulang baru dibawa lagi ke yang daerah Selipi ya, Mas, itu pasti udah ada lah Mas. Jadi kita ya doa yang terbaik aja. Pernyataan sahabat dan pedagang yang ikut merasa kehilangan akan sosok Empok Alpa. Lantas, seperti apa pula pengakuan Empok Atik ketika mendengar kabar meninggalnya Empok Alpa? Kabar meninggal dunianya Empok Alpa rupanya membuat banyak rekan-rekan selebriti merasa kaget. Salah satu di antaranya adalah Empok Atik. Komedian senior ini mengaku kaget ketika ia pertama kali mendengar kabar duka meninggalnya Empok Alpa pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025. Hal itu terjadi lantaran Empok Atik tidak pernah tahu penyakit yang diderita almarhumah selama ini. Soalnya, baru pada bulan Desember 2024, Empok Atik syuting bareng Empok Alpa hingga makan di restoran bareng, dilanjutkan bersenda gurau. Ketika itu, tak ada cerita soal sakit dari Empok Alpa, mereka menikmati waktu bersama dengan bercanda dan tertawa ria bersama. Tidak ada firasa yang dirasakan Empok Atik terkait kepergian Empok Alpa selamanya. Namun, ia mengaku ada banyak kenangan indah bersama almarhum semasa hidup. Sosoknya yang sangat berkesan di hati Empok Atik membuat saput duka itu terlihat jelas di raut wajah Empok Alpa. Karena itu pula Empok Atik sangat merasa kehilangan. Ya pastinya kaget ya, karena emak dengernya dari Devina, anak angkat emak, dia nelpon katanya Pak Alfa meninggal. Terus singkat cerita emak nggak percaya, emak telepon orang media juga tuh Ataya ya dari Trans 7, dia bilang benar meninggal gitu kan. Ya kagetnya ya kaget-kagetnya gitu kan. Terakhir komunikasi kapan Mak? Terakhir Desember ya, kita syuting bareng kalau nggak salah FYT ya sama Cantik ya. Terus kita makan bareng di restoran, terus ke kantor anak Mpok Astiana. Wih sosoknya mah the best banget ya. Kayaknya baru nemuin artis yang tulus,
ikhlas, tidak pernah aneh-aneh, tidak pernah neko-neko. Best banget buat Pak Alfa. Ya kenangannya pastinya banyak ya, tapi kebanyakan yang happy-happy aja kenangannya. Maaf, ada firasat nggak sih Mas hubungannya, Mak? Sama sekali nggak ada, sakitnya aja Mak nggak tahu gitu ya. Merasa kehilangan nggak sih, Mak? Ya pastinya lah, orang paling baik kalau menurut Mak. Hari Jumat itu the best banget. Kalau bukan orang baik nggak akan mungkin meninggalnya hari Jumat, itu salut banget. Nggak semua artis, nggak semua orang bisa meninggal hari Jumat. Pas lagi sholat Jumat, alhamdulillah. Doanya semoga Pak Alfa diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisi Allah dan insya Allah surga. Amin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.